Video kali ini mari kita membahas soal stoikisme. Stoicism. Filosofi stoikisme. Filosofi stoicism. Stoikisme Sebuah masa filosofi yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas salah satu filsafat yang telah bertahan selama ribuan tahun dan masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Pada hari ini kita akan membahas apa itu stoikisme, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan manfaat penerapan filsafat stoikisme ini dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan mengundang narasumber-narasumber yang akan membahas mengenai materi yaitu tentang filsafat stoikisme. Penasaran kan? Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut para narasumbernya. Oke, baik, ini dia dua narasumber kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Kak Irina dan di sebelah kiri saya ada Kak Lutfia. Bagaimana kabarnya Kak Lutfia dan Kak Irina? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih untuk para narasumber saya yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasan mengenai apa itu filsafat stoikisme. Jadi menurut kalian apa itu stoikisme? Jadi dari beberapa sumber yang saya baca bahwa filsafat stoikisme ini adalah aliran filsafat yang berasal dari Yunani dan Romawi kuno yang dibawa oleh Zeno dari Citium pada awal ke-3000 sebelum Masehi. Jadi ketika kapal yang ditumpangi Zeno yang pada awalnya berangkat menuju Phoenicia ke Piraeus mengakibatkan Zeno kehilangan semua harta bendanya sehingga Zeno terjebak di Athena, tempat tujuannya. Selama berada di Athena, Zeno ini mempelajari filsafat dari berbagai filsuf. Akhirnya ia menciptakan aliran filsafat sendiri, yaitu Zeno menyebarluaskan ajarannya di sebuah teras pilar. Sejak itu pengikutnya disebut sebagai kaum Stoa. Aliran ini terus dikembangkan oleh Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus yang terus mengembangkan ajarannya. Jadi filsafat stoikisme ini adalah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrolisasi emosi negatif, melipat gandakan rasa syukur dan kebahagiaan. Oke, baik. Kalau menurut Kak Irina sendiri, apa itu filsafat stoikisme? Filsafat stoikisme itu memiliki konsep seperti dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol itu memiliki dua dimensi. Yang pertama itu ada dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal itu segala sesuatu yang berada di dalam kendali kita sendiri seperti pikiran, reaksi, tindakan, dan lain-lain. Kalau dimensi eksternal itu segala sesuatu yang berada di luar kendali kita sendiri seperti pendapat orang lain tentang kita, tanggapan orang lain tentang kita, dan lain-lain. Jadi manusia itu pada umumnya menggantungkan kebahagiaan dan kepuasan itu pada faktor eksternal. Nah, stoikisme itu datang untuk mengubah pandangan kita bahwa kepuasan dan kebahagiaan itu bisa kita ubah loh dari dimensi eksternal ke dimensi internal, seperti itu. Oke. Jadi filsafat stoikisme itu adalah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi, melibatkan juga
perasaan kita, yaitu rasa syukur, kebahagiaan. Lalu bagaimana kebahagiaan kita bisa kita kendalikan sendiri. Jadi apakah filsafat stoikisme ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Betul, filsafat stoikisme ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita terlalu memikirkan hal yang di luar kendali kita, sehingga membuat kita merasa overthinking, merasa insecure. Dengan menerapkan filsafat stoikisme ini, kita dapat mengontrol apa yang dapat kita kontrol dalam diri kita sendiri, sehingga membuat keadaan kita tenang dan bahagia. Lalu bagaimana cara filsafat stoikisme ini diterapkan dalam kehidupan kita? Oke, jadi kalau untuk dalam contoh kehidupan sehari-hari ini, kalau misal kita ambil contoh dari ruang lingkup pekerjaan. Jadi misal seperti contoh saya dapat tugas dari atasan saya. Nah, saya dapat tugas nih, saya mungkin ada untuk menjalankan suatu program. Nah, lalu saya harus menjalankan program itu seperti contoh. Nah, saya harus menyelesaikan program itu dong seharusnya. Nah, namun kayak seperti ambil contoh ketika saat kita dapat tugas, kita malah memilih jalur yang lebih sulit gitu, malah mengimplementasikannya dengan cara yang lebih sulit. Padahal ada cara yang lebih mudah gitu. Jadi dengan adanya filsafat ini dari yang kita pelajari ini, dengan mudahnya lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang seperti tujuan kita itu. Jadi kita lebih fokus untuk misalnya kita mau menyelesaikan program ini dengan secara efektif. Nah, kita jalankan itu, kita cari cara-cara yang lebih efektif yang tidak menyulitkan kita untuk suatu program itu terjalan dengan baik dan lancar. Oke. Lalu menurut Kak Irina sendiri, bagaimana contoh penerapan filsafat stoikisme ini dalam kehidupan kita? Hidup kan pasti punya target masing-masing ya, seperti lulus kuliah tepat waktu itu kan berada di luar kendali kita sendiri. Dan filsafat dari masalah tersebut, filsafat stoikisme mengajarkan bahwa kita dapat berpikir realistis karena dapat terjadi beberapa kemungkinan yang dapat mengakibatkan kita tidak lulus kuliah tepat waktu dan mengakibatkan kecewa. Dengan menerapkan filsafat stoikisme ini, dia dapat mengatasi rasa kekecewaan itu karena kita tidak terlalu berekspektasi terlalu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filsafat stoikisme ini dapat berpikir realistis dan fokus apa yang sedang dituju. Ini kan zaman sekarang eranya globalisasi. Eranya pasti semua anak muda itu menggunakan smartphone untuk bersosial media. Tapi tidak jarang bahwa anak muda sekarang ini terlalu mendominasi sehingga mereka ini menggunakan media sosial ini tidak sesuai dengan arahnya. Menggunakan media sosial ini untuk menghina, membuli orang, mengancam. Nah, kalau dari filsafat stoikisme ini melihat bagaimana sih era globalisasi ini, terutama media sosial ini berdampak lebih jauh terhadap anak-anak muda zaman sekarang? Kalau menurut saya dari permasalahan itu, dari kita sendiri bagaimana kita memanfaatkan penggunaan sosial media kita. Apakah kita menggunakan sosial media itu untuk membuli atau menghina, atau menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi atau mengerjakan tugas dan Kalau di sini ada tambahan Pak? kalau menurut saya sebaiknya kalau untuk menggunakan media sosial ini sebenarnya tidak digunakan dengan baik ya. Benar tadi sebenarnya. Jadi untuk menggunakan media sosial itu sebaiknya jangan untuk hal-hal yang tidak penting juga ya. Jadi lebih baik untuk menggunakan media sosial itu sebaik-baik mungkin ya, mencari informasi yang relate, bagus juga untuk digunakan menjadi media belajar itu juga bisa. Tidak, kalau untuk
Soalnya kan emang banyak ya sekarang kasus-kasus bullying, cyberbullying gitu. Itu sebenarnya tidak baik digunakan sih. Oke, melihat tadi mengenai cyberbullying berarti para remaja ini juga harus bisa mengontrol diri mereka sendiri mungkin ya. Iya. Karena yang saya tahu ini bahwa stoik itu adalah orang yang bisa menghindari emosi yang berlebihan. Iya. Orang yang tahu bagaimana menerapkan emosi mereka saat mereka marah, mereka sedih. Berarti kalau melihat dari penggunaan sosial media ini, mereka tuh mungkin orang-orang yang sering melakukan penghinaan, melakukan kata-kata kasar. Mungkin mereka ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi mereka, mengontrol diri mereka, sehingga saat mereka marah, mereka sedih, mereka tuh tidak tahu bagaimana cara mengontrolnya, sehingga mereka menggunakan era globalisasi ini, yaitu sosial media, untuk yaitu melampiaskan emosi mereka, kesedihan mereka. Oke, baik. Misalnya kita mendapatkan penilaian dari orang lain, kita ini dikatakan juga ya kalau dari usaha bisnis ini. Kayak kita kan penilaian orang lain kan juga bisa kita fokus apa bisa kita kendalikan ya udah penilaian orang kita ya udah bodo amat. Iya. Kita bisa cuek aja nggak sih, cuek. Terus kita juga bisa mengabaikan penilaian orang lain yang tidak sesuai dengan kita bisa mengambil penilaian orang lain yang baik tentang kita. Jadi kalau penilaian orang lain buruk tentang kita ya udah mau kayak gimana lagi. Kita nggak bisa macam-macam. Berarti kalau yang tadi mengenai kita untuk mempersiapkan untuk nanti semester 7, berarti kita harus dari sekarang nih udah nyiapin judul nggak sih? Judul skripsi kan ini kan mau masuk, kita kan baru awal semester 5 kan? Gimana kita mempersiapkan nanti di semester 7, nanti dari sekarang kan masih ada semester 6, nanti semester 6 itu juga harus benar-benar fokus untuk kayak dari judul, terus mau kayak gimana, terus kayak PPL dan lain-lain, mau kita mau gimana, hingga nanti di semester 7 kita nggak usah kayak memikirkan lagi, karena fokus kita untuk itu nanti di semester 6 kan, di semester 7 kan tinggal jalan aja, tinggal persiapkan saja, jadi nggak yang ada jadi nanti di semester 7 ya walaupun ya tugas dan lain-lain, tapi kalau untuk kayak PPL pasti tuh akan dimulai kampus kan. Misalnya nih ada orang yang sudah mempersiapkan hal-hal kayak tadi tuh di semester 6, terus dia masih kesulitan, kayak kurang yakin sama apa yang dia persiapkan di semester 6, terus dia semester 7 itu kayak masih bimbang, bener ya yang gue lakuin. Nah itu berarti ada rasa orang itu selalu berlebihan gak sih? Berarti itu harus dibawa ke psikiater atau perlu ada penanganan tertentu? Ini sih bisa terkendalikan sendiri kan kalau bisa jadi kita bisa sampai stoikisme itu kan fokus apa yang bisa kendalikan. Nanti kita harus bisa fokus dari pikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal yang mengendali kita. Overthinking itu kan mengendali kita. Jadi kita yang harus melakukan yaitu fokus apa yang bisa kita lakukan, yaitu pikiran kita, dan fokus apa yang bisa kita lakukan untuk masa sekarang. Oke, berarti pikiran kita tuh berarti juga harus positif ya, nggak boleh memikirkan hal-hal yang negatif. Terkadang kan kita sebagai manusia tuh terlalu memikirkan hal-hal yang nggak harus dipikirkan. Misalnya kita udah baru semester 6 nih, kita udah memikirkan, aduh gue ini nanti gimana ya, dulu gimana ya. Tapi itu seharusnya tuh belum kita pikirin, karena kita masih di semester baru masuk semester 5, terus nanti semester 6, itu seharusnya belum kita pikirkan. Yang harus nanti kita benar-benar pikirkan itu nanti di semester 7 kan. Terus pemikiran kita berubah mindset, pemikiran kita juga harus positif, agar kita juga gak memikirkan hal-hal yang negatif terus. Kalian fokus terhadap apa yang ingin kalian capai, terus kalian juga harus udah santai aja. Oke, berarti cara menerapkannya itu adalah
fokus dan bisa mengontrol diri. Berarti cara penerapannya itu berarti kita tuh harus fokus dan lebihnya itu harus mengontrol diri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apakah yang kalian rasakan setelah kalian menerapkan filsafat seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, melihat mungkin tadi yang contoh-contoh yang kalian sebutkan, jelaskan? Menurut saya setelah menerapkan filsafat stoikisme itu dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Kita dapat mengontrol diri kita sendiri untuk apa yang kita rasakan, bukan orang lain yang dapat mengontrol kita. Terus kita dapat membuat keputusan dengan bijak dan membuat hidup kita lebih tenang, seperti itu. Kalau dari Kak sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri itu yang saya rasakan setelah saya tahu setelah mempelajari filsafat ini, jadi kalau dari saya sendiri, saya bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Kan terkadang sekarang banyak orang juga yang susah untuk mengendalikan emosinya sendiri, sehingga terkadang mengalampiaskannya ke hal-hal yang tidak baik ya gitu. Jadi saya merasakan hal itu gitu. Jadi dengan adanya filsafat ini, saya merasa lebih, oh iya, saya bisa mengendalikan emosi saya. Lalu dengan yang tadi kita bahas kasusnya tadi, itu juga yang saya rasakan, saya jadi bisa untuk berempati dengan orang lain gitu. Karena kan kita juga harus bisa saling bantu-bantu, saling berempati juga dengan orang lain gitu. Berarti dapat disimpulkan manfaat dari penerapan filsafat stoikisme ini, yang pertama itu ada mengendalikan reaksi emosional, hal yang keluar diri kita. Terus yang kedua itu bahwa bahagia itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Terus yang selanjutnya ada pentingnya berempati terhadap sesama. Terus dan yang terakhir itu membuat keputusan bijaksana dan hidup kita menjadi lebih tenang dan aman. Sekian, itu adalah manfaat dari penerapan stoikisme. Baik, terima kasih para pendengar semua telah mendengarkan podcast pada hari ini mengenai cara penerapan filsafat stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kalian mendengarkan podcast ini, kita dapat memberikan inspirasi ke kalian nih tentang filsafat stoikisme dan menambah wawasan kalian juga bagaimana cara menerapkan filsafat stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata tanpa kita sadari, yang tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber kita, bahwa ternyata banyak contoh-contoh yang mengarah ke arah filsafat stoikisme ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat stoik ini adalah bagaimana cara kita dapat mengontrol diri kita, emosi kita, dan kita harus berfokus terhadap tujuan kita sehingga kita tidak melenceng atau tidak keluar dari tujuan yang harusnya kita capai. Oke, baik. Cukup sekian podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ke kalian bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, see you guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel.